Sebuah video tersebut memperlihatkan seorang anggota barisan Ansor atau Serbaguna atau Bansers ditampar oleh kiai di media sosial. Nah, menjadi korban, satu diantaranya Pratu Dwi tewas tertembak di kepala, headshot. Ya. Headshot. Halo Sobat Negeriku. Balik lagi bersama kami tentunya hanya di reactionjapanan.com. Ada cerita di balik berita. Ya. Bersama gue lagi yaitu Sergio Agasta dan Dea Nanda. Dea aja. Oh, Dea aja. Oke, Dea, pekan ini kita akan baca berita apa saja sih yang kira-kiranya kita highlight lah sedikit untuk Sobat Negeriku. Wah, ceritanya kali ini beritanya berita-berita yang spektakuler banget nih dan variatif gitu ya. Selalu Bang setiap Ferdi. saat spektakuler. Variatif. Jadi ada berita tentang penangkapan Bupati Bogor. Wah, ini baru banget loh, itu baru banget dini hari tadi ya. Bupati Bogor. Terus ada juga tentang Jokowi yang larang ekspor CPO. Oh iya, itu sempat viral. Ada berita entertainment nggak? Berita entertainment, wah. Kok wah? Ada apa nih viral anggota Banser? Mana nggak ada. Nggak ada ya, berarti semuanya bukan penghiburan. Wah, nggak ada, tapi semoga bisa menghibur juga ya. Ya, makanya itu ada reaction. Makanya jadi ada terhibur reaction, baca berita sambil terhibur. terhibur. Oke, selengkapnya hanya di Reaction Japan. Oke, berita ke-5, populer nomor 5. Weekend ini. Apa aja itu tuh? Begini judulnya. Pengakuan Ade Yasin sebelum masuk mobil tahanan sempat bilang IMB. Alamak, gitu. Nah ini nih, silakan. hot news nih. Bupati Bogor Ade Yasin ditahan KPK setelah berstatus tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021. Yeah. Sebelum dibawa masuk ke mobil tahanan KPK, Ade Yasin menyampaikan sebuah pengakuan. Perempuan kelahiran 29 Mei 1968 itu mengaku dipaksa bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya menyuap anggota tim audit BPK perwakilan Jawa Barat. Dia bilang gini, ya saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Sebagai pemimpin, saya harus siap bertanggung jawab, katanya di gedung KPK. Nah terus, Ade Yasin itu menyatakan dirinya tidak pernah memerintahkan anak buahnya melakukan penyuapan. Nah ini dia bilang IMB nih, itu inisiatif dari mereka, jadi ini namanya IMB ya, inisiatif membawa bencana. Wah, istilah baru tuh ya. IMB, inisiatif membawa bencana. Jadi Tar dulu. Sebelumnya nih, aku mau potong. Artinya si Ibu Ade Yasin ini atau tersangka Ade Yasin ini, dia masuk ke KPK, masuk penjara di KPK ini bukan atas dasar kesadaran diri sendiri, tapi menyalahkan anak buahnya. Dan dia bertindak sebagai superhero. Saya akan bertanggung jawab. Oke, Ibu Ade Yasin. Oke. Jadi Bapak Ketua KPK, Firly Bahuri, dia menyebutkan Ade Yasin ini ingin laporan keuangan Pemkab Bogor itu mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian, WTP. Jadi dia diduga menyuap lewat bawahan-bawahannya ke BPK Jawa Barat untuk mendapatkan prediksi WTP ini, Bang Sergi dan Sobat Negeriku gitu. Oke. Jadi ada 8 tersangka dari kasus ini. Salah satunya Ibu Ade Yasin ini. 4 orang tersangka sebagai pemberi suap dan 4 lainnya itu dari BPK Jawa Barat. Ya, cuman yang viral tuh Ibu Ade Yasin ya, selaku Bupati. Sebagai Bupati. Dan dia dengan capnya dia terlalu agamis, dengan pakaiannya hijab, namanya juga agamis, tapi masuk KPK pakai baju Shopee, pakai baju orange. Ya sih. Orange. Baju lebarannya orange loh. Ternyata. Ya. Gitu. Saya turut berduka lah. Saya untuk juga keluarganya, bukan Ibu Ade Yasin ya, untuk keluarganya. Nah, ada komentar nih, Bang Sergi. Apa tuh? Komentar dari apa Sobat tuh? Negeriku, namanya Yudi Nurdiansyah. Wah, saya kenal tuh ya. Dia bilang uang sudah menyilaukan sang pejabat dan amanah pun ternodai oleh nafsu keserakahan demi memperkaya diri sendiri tanpa peduli akan penderitaan nasib rakyat kecil. Katanya gitu. Iya sih ya, gimana ya kalau korupsi tuh kayak kagak ada ini loh, dia intoleran lah. Nggak ada toleransinya buat pelaku korupsi kayak. Betul, apalagi ini suapnya cuma untuk dapat predikat tertentu gitu ya. Mungkin itu. Dan apalagi nyalain anak buah. Nyalain anak buahnya. Case close. Oke, kita sudah
capai puncak berita keempat nih. Oke. Nah, tadi kan bahas tentang Bupati Ade Yasin ya, mantan Bupati Ade Yasin, pemerintahan dan segala nepotisme dan korupsinya. Sekarang kita bahas tentang salah satu organisasi terbesar juga Islam terbesar di Indonesia, yaitu Banser. Nah, headline-nya seperti ini: viral anggota Banser ditampar oleh kiai. Ini yang terjadi. Nah, jadi ada video menampakkan bahwasanya seseorang yang memakai jaket Banser ditampar oleh kiainya gitu. Nah, sebuah video tersebut memperlihatkan seorang anggota barisan Ansor atau Serbaguna atau Banser ditampar oleh kiai di media sosial. Nah, dalam unggahan itu Ustadz Hilmi yang mengupload menyertakan sebuah kalimat sebagai keterangan mengenai apa yang terjadi di video tersebut. Nah, nasihat sayang Pak Kiai. Jadi tamparan itu adalah salah satu ekspresi kasih sayang Kiai kepada santrinya. Seperti itu. Nah, video berdurasi 30 detik itu memperlihatkan pimpinan Pondok Pesantren Darul Rahman Kiai Haji Syukron makmum sedang menyalami jemaahnya. Giliran menyamanya seorang pria anggota Banser, Kiai Syukron menyampaikan nasihat penting. Kalau tugasmu menjaga kiai, seharusnya kamu tiap minggu di rumah saya. Tetapi akhirnya Banser, kiainya tidak dijaga, gereja malah dijaga. Jadi masalah ini kecemburuan. Kecemburuan, betul. Ya, harusnya Banser jaga kiai setiap minggu, setiap hari, bukan jaga gereja. Iya, dan ternyata nasihat sayangnya itu pakai tamparan ya? Tampar. Waduh. Iya. Waduh. Ya itu kan santrinya dia. Santrinya dia sih. Iya. Gitu. Ada komentar juga nih, Mas Sergi. Komentar? Dari Daru Pruwito. Oke. Dia bilang atas perintah komando atasan Pak Kiai, ampun Mbah Kiai, gitu katanya. Mau gimana kalau sudah Kiai ke santri atau santri ke Kiai itu ya harus tazim gitu, nggak boleh ini. Bahwa mau dicubit, mau ditampar, nggak apa-apa ya. Ya, apa-apa. Oke. Case close. Oke deh. Oke, lanjut kita ke berita populer nomor 3. Cepet ya, udah ketiga aja. Cepat dong. Judulnya gini. Sebegini jumlah santunan jam sostek untuk korban Alfamart ambruk di Kalimantan Selatan. Oke. Jadi kenapa nih Alfamart ambruk di Kalimantan Selatan? Ambruk. Iya, ada ambruk. Terus gimana? Nah, makanya kita baca dulu ya beritanya. Jadi gini ceritanya. Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nila Kurnia memastikan pemberian hak atas perawatan dan santunan untuk para korban kejadian ambruknya bangunan Alfamart di Banjar, Kalimantan Selatan. Yang tercatat ada 9 dari 14 orang korban merupakan peserta aktif. Peserta yang membutuhkan perawatan sudah dilarikan ke rumah sakit dan 4 peserta yang meninggal dunia, keluarga atau ahli warisnya akan menerima santunan sesuai hak manfaatnya. Gitu. Terus menurut informasi yang diterima Jam Sostek, bangunan Alfamart di Jalan Ahmad Yani KM 14 Banjar, Kalimantan Selatan tiba-tiba ambruk menjelang waktu berbuka puasa. Pas banget ya. Iya, akibatnya sejumlah korban tewas dan luka-luka tertimbun reruntuhan. 1 orang cedera ringan dan diperbolehkan pulang. 4 peserta yang meninggal dunia, 4 orang yang meninggal dunia itu mendapatkan santunan kematian sebesar 48 kali upah karena termasuk dalam kasus kecelakaan kerja. Adapun manfaat yang diterima masing-masing keluarga atau ahli waris peserta yaitu atas nama Hanafi sebesar 193 juta. Atas nama Ahmad Nayada sebesar 168 juta rupiah. Kemudian atas nama Akbariansyah dan Misnawati menerima santunan kematian dan manfaat beasiswa anak masing-masing sebesar 305 juta rupiah dan 248 juta. Selain itu, juga akan mewarisi manfaat jaminan pensiun berkala sebesar 4,3 juta per tahunnya. Nah, terus Roswita menyatakan seluruh pembiayaan untuk 5 korban yang masih dirawat akan menjadi tanggungan sepenuhnya oleh Jam Sostek melalui program jaminan kecelakaan kerja. Rumah sakit tempat perawatan para korban adalah Rumah Sakit Islam Sultan Agung dan Rumah Sakit Ciputra Banjar. Nah, jika dalam masa pemulihan korban tidak dapat bekerja untuk sementara waktu, BP Jam Sostek juga akan memberikan santunan sementara tidak mampu bekerja. Jumlahnya sebesar 100% upah yang dilaporkan selama 12 bulan. Selanjutnya 50% upah hingga sembuh. Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BP Jam Sostek Jakarta Ceger, Cep Nandi Yunandar mengimbau kepada seluruh pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan dirinya terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan karena risiko kerja bisa terjadi kapan dan di mana saja. Gitu. Tiba-tiba ambruk aja gitu ya. Apa namanya?
tanggung jawab dari Jam Sostek kepada korbannya. Betul, Kita ikut peserta Jam sedih, Sostek, kita ikut berduka cita untuk korban yang meninggal dunia dan keluarga yang ditinggalkan ya, semoga tetap tegar. Dan semoga yang luka-luka juga cepat sembuh ya. Cepat sehat lagi dan cepat pulih, bisa bekerja lagi, mencari nafkah lagi, oke? Oke, berita nomor 2 kali ini perihal tentang pemerintahan juga. Headline-nya seperti ini, Jokowi larang ekspor CPO, Laksamana Yudo langsung keluarkan perintah kepada jajaran TNI Angkatan Laut. Nah, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal, Laksamana TNI Yudo Margono mengeluarkan perintah terbaru kepada seluruh unsur operasi jajaran TNI AL pasca Presiden Joko Widodo memutuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng terhitung sejak 28 April 2022. Beliau memerintahkan seluruh unsur operasi TNI Angkatan Laut meningkatkan pengawasan dan pengamanan secara ketat, serta menangkap dan memproses hukum bila menemukan adanya ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak sawit. Nah, dengan adanya kebijakan pemerintah terkait larangan ini dan perintah Kasal, maka seluruh jajaran TNI Angkatan Laut akan makin mengintensifkan pengawasan dan pengamanan seluruh aktivitas di laut terhadap penyeludupan minyak maupun tindak pelanggaran dan kejahatan lainnya. Katanya seperti itu. Nah, seperti kita ketahui ya, pada 10 April 2022 kemarin TNI Angkatan Laut telah berhasil menangkap 2 kapal asing berbendera Malaysia, TB Ever Sunrise GT882 dan TK Ever Carrier GT98 yang mengangkut muatan 1.799.959 metrik ton atau MT palm oil orchid atau PAO ilegal di perairan Bengkalis Riau. Jadi ada kapal yang ketangkep ya? Ya, struktur dan fungsi penting dari TNI Angkatan Laut itu adalah berguna dalam menjaga ekspor dan impor atau perdagangan liar di laut. Betul. Ya, karena jalur yang paling aman dan paling banyak juga ilegalnya itu di laut. Di laut, ya betul. Tapi kayaknya sih kita percaya deh kalau udah Jokowi instruksi, TNI Angkatan Laut udah instruksi, semuanya aman. Indonesia aman, oke? Siap? Let's go. Oke, headline berita puncak nih, kita sudah sampai di nomor 1 weekend ini. Nah, sosok Patru Dwi Miftahul, marinir yang tewas saat diserang KKB ternyata ya. Jadi kemarin itu kan ada salah satu TNI Angkatan Darat ya, di KKB itu dia berdinas, ternyata gugur. Ya, ditembak oleh KKB. Namanya itu marinir itu namanya Patru Dwi Miftahul ya. Prajurit tersebut diduga akan diterbangkan jenazahnya menuju Lamongan untuk dikebumikan di pihak keluarga. KKB kembali menyerang pos Satgas Kodim UP Yonif 3 Maret yang berada di Kalikote, Kabupaten Duga, Papua Jumat kemarin jam 5 waktu Indonesia Timur. Nah, dalam insiden itu, 2 anggota TNI Angkatan Laut menjadi korban, satu diantaranya Pratu Dwi tewas tertembak di kepala, headshot. Ya. Kemudian yang kedua Mayor Lili Cahyanto, dia terkena pantulan peluru pada bagian bahu dan kini mendapatkan perawatan medis di Timika. Jadi ada 2 yang kena baku tembak, yang kena 2 tembakan peluru. Yang satu jenazah atau almarhum Dwi yang kena kepalanya, dan kedua adalah kena bahunya. Ya, yang bahunya sekarang masih dalam perawatan. Perawatan ya. Ya, ada komentar apa sih? Oke, komentar dari Sobat Negeriku. Yang pertama itu ada Ahwan Wawan. Dia bilang TNI jangan sampai kalah dengan KKB. Bumi hanguskan saja wilayah KKB. Mana Komnas HAM nih? Giliran TNI yang diserang, Komnas HAM diam saja. Tapi giliran TNI serang KKB, Komnas HAM teriak ada pelanggaran HAM. Komnas HAM kok berpihak, nggak netral, katanya gitu. Itu paradoks ya sebenarnya. Aku juga mikirin itu sih. Setuju deh sama komennya. Terus ada lagi dari Pranawa Aji. Dia bilang kenapa nunggu diserang, kenapa nggak gantian kita nyerang duluan. Mau sampai berapa banyak lagi korban berguguran. Alat kita lengkap, ada drone, heli, jet, jangan dikit-dikit HAM. Kalau udah namanya KKB ya harus ditumpas, katanya gitu. Ya, yang jadi masalah kan kalau kita nyerang duluan, kita kan dipantau oleh PBB juga ya. Betul. Dipantau juga oleh polis dari internasional. Ya. Kita nyari masalah banget kayaknya. Iya betul. Ya. Ada lagi dari Baim Yumix. Dia bilang, apakah nunggu 100 prajurit TNI lagi yang harus gugur? Wahai para komandan lapangan,
Sedih rasanya mendengar berita seperti ini. Kenapa harus ragu kepada mereka yang asli teroris? Wah, tuduhan serius ini. Ya udahlah, pokoknya kita percayakan sama TNI, pacaran dengan AL, Marinir, Angkatan Darat, sama Angkatan Udara juga. Betul. Untuk menumpas KKB ini, oke? Oke. Yes, go. Oke, kita sudah membacakan 5 berita terpopuler weekend ini. Berita yang paling sangat spektakuler, aku yakin kita semua setuju lah. Yang mana? KKB, ya. Tapi banyak berita buruk ya. Ya itu dia makanya. Ya semoga dengan berita buruk ini semakin dekat dengan yang hal-hal yang baik. Ya, terutama di amin. bulan suci ini dan mencapai Idul Fitri. Idul Fitri. Oke. Gua pamit dari Sergio Agasta dan Dea. Dan Dea pamit. Sampai Silakan jumpa. share. Jangan lupa share Ya, video ini ya. Video, di like, di komen. Ya oke. Sampai subscribe jumpa juga. di weekend depan menjelang Lebaran. Bye. Dah.